Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Agustina Sukmana dengan NIM 2286-2053 dari kelas 3B jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran berbasis audiovisual, yaitu tentang materi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan untuk kelas 7 semester 1. Baik, kita simak video berikut ini. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Apa sih kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan merupakan kerjasama yang dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya kita hidup itu harus membutuhkan pertolongan orang lain, yang dimana manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan orang lain. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang dimaknai sebagai kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk itu, kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan ini dikelompokkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada kerjasama dalam berbagai bidang sosial politik, ada kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di bidang ekonomi, ada kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang pertahanan dan keamanan negara, dan ada kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang antar umat beragama. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai satu persatu mengenai hal tersebut. Nah, pada pembahasan kali ini terlebih dahulu saya akan bahas tentang kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang sosial dan politik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya di dalam sila keempat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dimaknai sebagai hal-hal yang harus dicita-citakan oleh bangsa dan negara. Dikarenakan ketika kita mencapai sila tersebut, terlebih dahulu kita harus mewujudkannya dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal ini, pentingnya musyawarah untuk mufakat ialah untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan yang dimaknai perbedaan-perbedaan keputusan antara individu satu dengan individu lainnya. Karena ketika kita mendapatkan suatu permasalahan, dan permasalahan tersebut itu tidak ada tombak wujudnya, maka hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai keputusan bersama yaitu melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Dalam hal ini, pentingnya untuk mewujudkan hal tersebut ialah untuk mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, setelah itu, di sini saya akan bahas mengenai kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang ekonomi. Nah, seperti yang kita ambil dari pasal 23A yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang yang telah dicantumkan. Untuk itu, kita ambil kesimpulan bahwasanya di dalam undang-undang tersebut berisi mengenai pajak dan pungutan-pungutan lainnya itu merupakan suatu bentuk kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang ekonomi. Karena ketika kita mewujudkan suatu pembangunan nasional, diperlukannya kerjasama antar berbagai bidang ekonomi. Di antaranya dengan mewujudkan pembayaran pajak yang dilakukan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang ada di negeri ini gitu. Karena ketika kita membayar pajak, maka hal tersebut itu dapat membuat suatu pembangunan nasional itu dapat berjalan dengan semestinya. Untuk itu diperlukannya kerjasama dalam berbagai bidang ekonomi ialah untuk mewujudkan untuk mewujudkan dan mensejahterakan masyarakat yang ada di negara tersebut. Selain itu, di sini saya akan bahas mengenai kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Seperti yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dan juga diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah,
Dari pasal tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya kesadaran bela negara ini harus ditanamkan kepada setiap warga negara demi mencapainya keselamatan dan keamanan negara tersebut. Karena ketika kita tidak melakukan suatu bentuk upaya bela negara, maka keselamatan negara tersebut itu akan terancam gitu loh, sebagaimana mestinya. Dalam hal ini bisa kita contohkan dari kasus-kasus yang telah merajalela di negeri kita, yaitu seperti kasus pemberontakan, seperti kasus terorisme, dan lain sebagainya. Maka dari itu, wujud untuk menanamkan sikap pertahanan dan keamanan negara ini dimulai dari kita sendiri, yaitu dengan belajar bersungguh-sungguh, cinta tanah air, terusnya, dan lain sebagainya gitu. Nah, setelah membahas kerjasama dalam berbagai kehidupan sosial politik, ekonomi maupun pertahanan dan keamanan negara, di sini saya akan bahas mengenai kerjasama dalam berbagai kehidupan di bidang antar umat beragama. Nah, bisa kita ambil dari pasal 29 ayat 2, yaitu negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwasannya tiap-tiap penduduk itu berhak dan wajib memeluk agamanya masing-masing tanpa membedakan suku-suku, agama, ras, dan budaya yang lainnya gitu loh. Karena ketika kita melakukan suatu kerjasama dalam berbagai bidang antar umat beragama ini, di sini kita akan senantiasa menghargai dan menghormati agama dan ras-ras yang lainnya. Untuk itu, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap yang harus dihindari dalam menentukan kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Yaitu ada 4. Yang pertama itu ada sikap fanatik, sikap individualis, sikap eksklusisme, dan sikap primordialisme. Yang pertama di sini saya akan bahas tentang sikap dari fanatik. Nah, sikap fanatik ini merupakan sikap yang merasa dirinya itu paling benar. Bisa kita contohkan misalnya bahwa agama saya ini lebih benar daripada agama lainnya. Agama saya lebih jelas Tuhannya, agama saya lebih taat, dan lain sebagainya. Nah, sikap tersebut itu tidak boleh kita lakukan. Dan yang kedua ini ada sikap individualis. Nah, sikap individualisme di sini merupakan sikap yang mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain gitu loh. Untuk itu, sikap dari individualisme ini merupakan sikap yang memang harus kita hindari demi terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan antar umat beragama. Dan yang ketiga ini ada sikap dari eksklusivisme, yaitu sikap yang selalu memisahkan diri dari kehidupan sosial di masyarakat karena adanya jarak atau jurang permisah akibat perbedaan suku, agama, ras, dan budayanya. Dan yang keempat itu ada sikap dari primordialisme, yaitu sikap perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, dari keempat sikap tersebut merupakan sikap yang memang harus kita hindari dan juga harus kita buang-buang jauh demi terwujudnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat ini akan terwujud apabila setiap anggota masyarakatnya dapat mengembangkan sikap saling menghormati, sikap saling menghargai antara umat beragama, dan juga antar golongan. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.